Selamat sore, salam fotografi. Bertemu kembali dengan saya Usi Samsi. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang fotografer yang berkecimpung dalam food and beverage. Dialah Mas Erwin Rommel. Selamat sore Mas Erwin. Sore semuanya. Sehat Mas? Sehat. Ya, mudah-mudahan ya, mudah dalam keadaan seperti ini nih. Kita nih udah mau bicara tentang fotografi kan udah terus berkelanjutan ya. Iya. Jadi sekarang ini kita mau memulai pingin tahu sebetulnya yang dikategorikan dengan food and beverage itu gimana ya. Tapi mungkin sebelum ke sana ya, boleh cerita dulu dong gimana sih awalnya? Oke. Saya tuh mulai berkecimpung dalam fotografi itu saya kuliah di IKJ tahun 93. Tapi saya nggak menyelesaikannya. Saya selesaikannya tuh di Akademi Desain Visi di Jogja. Itu saya Visi ya itu? Bukan, Akademi Desain ADVI. Oh, ADVI. Okay. Sekarang udah nggak ada. Oh. Ya, saya pernah dengar itu tahun-tahun Iya. 90-an itu kayaknya ada Pak Risman Marah ya. Betul. Lulusannya ini luar biasa karena waktu itu angkatannya kita itu dari awal kuliah udah pakai view kamera kita 4x5 inch. Kamera sinar waktu itu. Sayang banget ya udah nggak ada ya sekarang. Iya, gitu. Oke, dari situ lalu? Dari situ tahun 2001 saya masuk kerja di majalah Her World. Di Her World, terus ada kerja juga di PS Magazine, terus Prestige, Soap. Itu tahun 2001 sampai sekitar 2006. Setelah itu saya lebih ke digital imaging. Oke. Jadi itu digital imaging udah mulai tahun berapa tuh? Itu sebenarnya waktu kuliah kita udah diajarin sih. Berarti dengan sekarang di era digital ini orang tuh sebenarnya sudah mulai belajar dari awal-awal sebelum memulai dari industri 4.0 dengan 5.0 sekarang ini. Iya. Ya? Nah, itu di kampus yang itu sudah kita belajar. diajarin. Ya, Photoshop, mulai dari Photoshop udah mengenal habis foto tuh dipakai drum scan, kita scan gitu-gitu. Tapi pada saat itu lebih ke manual ya, tapi orang-orang ya, juga masih tetap manual. Tetap manual yang masih the top the bestnya ya. Ya, tapi tetap nanti ujung-ujungnya kalau di dunia fotografi sudah di Jakarta itu udah yang kita tahu mereka udah ngedit, udah pakai Photoshop. Digital imaging tuh udah ada. Sudah ada dari kayak gitu. Dari tahun 98. 98 ya. Nah, kepada dari majalah ya tadi ya. Jadi itu majalah fashion ya. Iya. Dari majalah fashion itu sendiri kan memulainya seperti apa dan sehingga menjadi tertarik dengan motret dari food and beverage itu. Nah, saya karena mungkin lingkungan di Jogja itu art banget. Jadi memang saya awal mulanya lebih seneng fine art. Oke. Nanti saya kasih tunjuk ada foto-foto yang fine art. Terus abis itu waktu di majalah itu istilahnya kita harus bisa juga, nggak hanya fashion, beauty, tapi foto-foto food, beverage, dan itu memang pemotretan per seminggu dalam 1 bulan kita hampir 4-6 kali ya untuk pemotretan makanan. Cari objeknya kemana? Restoran-restoran, biasanya yang baru-baru buka, kayak di Kemang. Pada saat itu udah kuliah atau udah kerja? Udah kerja. Nah, saya selesai di Akademi Desain Visi itu 2001. Langsung saya masuk di Her World. Gitu. Berapa tahun di situ? Di mana? 6 tahun kalau nggak salah, sampai 2006. Nah, itu sudah memulai dengan memotret makanan. Nah, tetapi selain makanan, memotret apa lagi pada saat itu? Fashion, beauty, terus apa lagi ya? Interior, eksterior. Jadi memang apa yang saya pelajari di kampus itu kepake betul waktu di zaman di majalah, dan memang istilahnya tuh harus kita dipaksa untuk kerjanya lebih cepat gitu. Misalnya apa? Contohnya gini, biasanya kan kalau kita foto, kalau orang-orang di dalam
anak-anak kuliah kan kepengennya, wah nih lightingnya harus seperti ini. Jadi yang masih bener-bener kepingin sesuatu yang ini, kalau di majalah udah enggak, pokoknya selesai dan harus cepat. Tanpa memperhitungkan lighting atau bagaimana? Ini sebenarnya waktu zaman itu kita bukan tidak memperhitungkan lighting, tapi kita lihat arah datangnya cahaya. Jadi waktu zaman kuliah itu kita juga udah mempelajari window lighting seperti itu. Jadi arah datangnya, jadi nggak ngasal. Kan kadang-kadang ini fotografer nggak motret nggak pakai lampu flash atau lampu apa. Sebenarnya kita udah ngelihat itu arah datangnya cahaya dari sebelah mana. Secara alami ya? Secara alami. Okay. Tapi kita udah tahu karena kayak misalnya softbox gitu, itu sebenarnya window lighting. Gitu. Jadi udah yang itu tadi ya dipelajari dan memang aplikasinya sama. Benar-benar. Apa yang membuat tertarik ketika memotret fashion, memotret hal-hal yang lain itu sampai akhirnya Putri mempunyai ada nggak rasa kayak daya tarik sendiri buat tantangannya lebih besar. Karena begini, kalau fashion itu kan modelnya udah cantik, bajunya udah bagus. Kalau makanan kita harus menunjukkan makanannya tuh enak dimakan. Jadi membuat kita, aduh jadi kepengen makan ini nih. Nah itu tantangannya di situ. Dan kamuflase dong ya sebenarnya. Sebenarnya kan bisa juga kalau tadi bilang modelnya udah cantik kayaknya ini. Terus saya bilang modelnya nggak cantik tapi kita buat cantik. Iya, jadi kalau makanan kita dandan juga itu sebenarnya. Iya ya. Iya, jadi kalau waktu zaman belum main Photoshop itu kita cat dia. Makanan benda mati. Iya. Tapi kalau fashion dia itu benda hidup. Justru lebih mudah benda hidup dong daripada benda mati. Iya. Bener nggak? Betul. Tapi kenapa tantangannya lebih besar? Itu kita, kalau saya itu jadi kepingin istilahnya makanannya jadi kelihatan lebih hidup. Istilahnya membuat menarik untuk orang kepingin makan gitu. Dan itu tantangan yang lainnya misalnya ini makanannya disajikan di pagi hari, siang hari atau malam hari. Lightingnya beda tuh. Gimana tuh? Boleh kasih tahu nggak? Misalnya pagi gimana, siang Ya, gimana? kalau biasanya kalau pagi lebih ada hard light dari samping, ya kan? Itu warnanya juga lebih terang, lebih putih, lebih kebiru-biruan lah ya. Nah, kalau siang hari memang dia lebih terang ya. Kalau malam hari dia udah mulai mulai ke kuning-kuningan, mulai redup. Sore gitu beda lagi. Sore beda lagi, matahari terbenam. Ini enaknya makannya pada saat apa? Biasanya lighting itu dibutuhkan untuk membangun suasana foto itu seperti yang diinginkan. Try and error juga nggak? Iya. Berapa kali try and error itu bisa? Ketika ditimbang dengan memotret style gitu ya, memotret figur, memotret profil, lebih susahnya tadi kan lebih ada tantangannya itu berapa kali? Lebih banyak mana? Yang pasti pertama kali itu kita harus tahu dulu ini yang mood yang mau disampaikan apa. Kalau moodnya kita udah tahu, berarti kita udah pendekatannya lightingnya ke sini, misalnya malam hari, berarti ada candlelight, ada ini makanannya itu kan udah misalnya yang suasananya tuh daging, ada wine, itu yang istilahnya kita udah prepare, ada bayangan seperti ini nih, gitu. Kayaknya juga mungkin jam terbang juga mempengaruhi kali ya. Betul. Jam terbang sangat mempengaruhi. Kira-kira bisa nggak beda ini? Ini foto pertama kali saya melakukan sebuah objek dari makanan, lalu dengan perkembangannya sampai sekarang bisa lihat gimana? Oh ya, ini ya. Ini waktu itu saya mengerjakan waktu di Harwolf, ya kan? Sebentar. Pasti ada bedanya ya, kayak gitu. Jadi perkembangannya itu mungkin dari lightingnya atau dari gini, pada waktu zaman tahun 2001 makanannya pada miring. Nih, saya kasih tunjuk. Maksudnya makanan miring tuh gimana? Oke. Masak di hari libur. Yes. Ini tahun 2000, sekitar 2003 2004 nih. 2003 dong. Stylenya makanannya pada miring.
Oh iya. Miring kan ya? Oke. Tuh. Jadi modelnya dia miring gitu ya. Tuh, makanannya pada miring. Kenapa harus gitu? Pada miring. Kenapa harus gitu? Stylenya pada zaman itu, trennya itu. Dan kita nggak bisa memberikan sesuatu apa namanya alasan gitu pada saat kenapa harus miring, kenapa harus memang tren ya. Ya, pada zaman itu trennya begitu. Oke. Apa namanya, stylenya begitu semua rata-rata. Jadi kalau kita misalnya lihat style zaman sekarang kan orang banyak motret top level. Sebenarnya enggak, mundur lagi dari zaman ini. Ini di pagi hari, siang hari, atau sore hari atau apa nih? Kalau kayak gini. Ini menjamu makanan dadakan ini biasanya siang hari. Siang. Ya kan dia lebih terang, lebih Iya, bright lebih gitu bright, kan ya. Ada lagi nggak coba yang lain? Ini ini- kenapa hitam nih? Yang ini. Ini dia udah malam nih. Wah, ini tuh udah ada candlelightnya. Oke. Gitu. Ya, ini kan barbecue. Ya. Pesta untuk anak, ya kan? Nah, ini foto-foto pada zaman 2001 tuh sampai 2004 2005 trennya begini. Kayak gini. Oke. Terus perkembangan setelah ini apa? Perkembangan seperti Menarik nih. Dari yang kayak gini Iya. sampai kayak gini. Kalau mungkin zamannya dulu ibu-ibu saya ya, Iya. 60-an itu kan orang pakai mini-mini kayak gini ya. Jadi Iya. pakai rok mini segala macam gitu kan nggak biasa aja ya. Betul. Nah, kesininya top level. Ini dari atas motretnya. Kebanyakan sekarang tuh foto-fotonya top level. Ini. Ya kan? Tuh. Oh oke. Itu tahun 2006. Ini setelah 2006. Setelah 2006 sampai mungkin sekitar awal 2006 itu, ini sebenarnya eye level. Nah, lebih ke sini dulu, lebih ke eye level. apa tuh eye level? Eye level tuh sejajar sama mata kita. Oh oke. Ya, nih. Ini tahun 2006 2006 ke atas. ke atas ada eye level. Eye level. Eye level. Tapi nggak harus juga ya. Nggak harus juga. Cuman trennya pada saat itu baik. Ya, Kemudian? tren saat itu nih, foto-fotonya kayak begini. Nah, itu sampai di atas 2010 fotonya tuh masih terang-terang kayak begini. Nih, terang dianya. Ya, dan rada eye level. Jadi kita jadi standarnya gitu. Ya, After kan? itu? After itu, nah bersamaan dengan itu ada yang 45 derajat. Jadi kita kalau ini meja makan, kita ngelihatnya kan ke bawah begini nih. Nah, sekitar segitu. Oke. Ya kan? Iya. Baik. Tuh. Nah, udah mulai arah-arah ke sosial media itu di atas 2000 berapa ya? 2018-an ya. Nah, itu foto-fotonya udah pakai tangan. Oke. Orang lagi megang, udah Ada lagi, interaksi di situ ya. Itu Ya, udah kalau zamannya kemarin sosial media. Udah sosial media. Ya, 2018-an. Baik. Mungkin sebelumnya juga ya. Tapi Iya. kayaknya pada tahun sebelumnya nggak ada ya gambar-gambar ada figur gitu ya. Bener-bener hanya makanan aja. Tapi saya rasa sih ada juga yang seperti itu. Karena kalau menurut saya itu kembali lagi ke zaman fotografi yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Kayak misalnya kayak top level. Top level tuh udah lama banget. Kalau sekarang orang-orang motret kan top level. Padahal udah ada. Udah ada. Dari tahun 2006 Ya, gitu saya ya. pernah ikut seminar tahun 90. Pertama kali saya ikut seminar foto makanan. Ya, itu ada ibu-ibu dari luar negeri lah. Dia kebanyakan motret untuk McD. Oke. Saya susah nyebutin namanya lah. Pokoknya ada itu orang itu. Baik. Nah, itu dia foto-fotonya saya udah lihat itu top level kayak begitu. Ketika melihat sebuah makanan gitu ya,
Misalnya, Mas, tolong dong buatin nih makanan atau ini kopi deh, ini kopi nih, nih ya. Konsep dari kopi ini, kebayang nggak? Terus harus diapain? Kalau saya sih udah lihat, misalnya foto kopi ini nih, Nah, angle-nya udah saya atur nih, sudut mejanya begini, ini kopinya sini, ini kurang sedikit ke sini supaya dapat garis di mejanya. harus sejajar gitu. Oh ini enggak, ini misalnya saya geser gini. Oh, oke. Misalnya gitu, itu udah kelihatan. Jadi itu ada fine art di situ Iya, ya? ada istilahnya kalau dulu kita belajar golden section. Ada kotak-kotaknya gitu di titik-titik itu. Tapi ada juga sudut-sudut yang istilahnya kita ngelihat, oh ini sudut ini jangan sampai kepotong. Itu ada pelajarannya juga sebenarnya. Jadi ada triknya ya, bukan Iya, sekedar misalnya ya, lingkaran saya taruh motong garis itu Jelek. bukan jelek ya. Itu udah ada hukumnya gitu. Mendingan dia di dalamnya sekalian. Oke. Gitu. Ya kayaknya sih memang harus dipraktekin ya, tapi it's Betul, okay betul, sih. betul. Kayak harus ada seperti ini, ada contoh. Nah, oke. Dari perkembangan yang ada ya sebetulnya sampai ke era digital ya sekarang ini, apa yang mendasar perbedaan yang sangat mendasar dengan sekarang, dulu sampai sama sekarang? Perbedaannya apa ya? Kalau digital imaging itu kan dia apa ya? Lebih perfect ya. Dan kita bisa ngedit dia, misalnya kelebihan cahaya ya. Atau apa namanya, saya kasih lihatnya. Edit food. Nah, Kita lebih bereksplor ya. ini saya sebutin nggak? Boleh, Nah, oke. boleh. Ini waktu itu ada klien saya. Jadi di tahun 2006 sampai 2010 saya lebih ke digital imaging. Baik itu dari fine artnya maupun fashion atau makanan atau apapun. Baik. Nah, satu kali saya dapat klien, dia baru belajar foto juga. Nah, teman saya minta tolongin dong untuk diedit gitu. Nah, ini iklannya McD yang ungu ya. Itu dia minta dihilangkan di piringnya cahaya di piring sini. Karena pasti bocor tuh. Sebenarnya ada tekniknya, caranya untuk istilahnya softboxnya, lightingnya nggak kelihatan di piring dengan. Ini lebih kelihatan di piring yang mana? Yang kelihatan? Ini aslinya. Ini aslinya. Iya. Kemudian Saya hapus ininya. yang gambar putih itu ya? Yang putih-putih. Softbox cahaya? istilahnya bocor. Oh, oke. Ya, ini bocor. Ini bocor. Terus udah gitu treatment dari dia ya. Minta ininya. Ini kan dagingnya bolong. Iya kan? Iya, iya. Crispy-nya minta kelihatan. Itu dia kasih treatment yang dia minta. Oke, ininya ini segala macam. Akhirnya kita bisa bersihin. Dan kita tambahin remah-remahnya. Ini pada tahun berapa? 2006. Sudah melakukan ini Yes. sebetulnya Yes. ya. Jadi harusnya kalau yang eranya sekarang juga kan udah banyak kamuflase itu sendiri ya. Ya, udah istilahnya udah Yang seharusnya. jelek jadi cakep gitu Iya, ya. jadi kalau saya nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya saya mau motret makanan nih kayak begini, tapi harus dibedakan juga ya. Dalam arti foto makanan yang untuk advertising sama foto makanan ya buat sosial media. Nah, kayak gimana tuh? Nah, kalau advertising biasanya kayak begini. Kita harus betul-betul detail. Misalnya daging ini harus ada crispy-nya kelihatan. Supaya menjual? Yes. Maksudnya? Nah, Oke. nasinya kan putih plain. Kita bikin nasinya sampai kelihatan butirannya. Oke. Iya kan? Minta Itu dibikinin. sampai kelihatan ya butirannya Yes. ya? Tuh. Oh iya. Kalau ini kan hilang dia. Tuh. Apa Rata. nggak bisa dengan kecanggihan kamera? Bisa, harusnya bisa. Nah, tapi lightingnya banyak dan butuh waktu yang lama. Karena kita pasti kalau pemotretan kayak begini, cabut Polaroid itu lebih pasti dari 10. Nah, Mas Romer,
Mas Erwin atau Mas Roman, saya harus bicara. Iya, Mas Erwin aja ya. Mas Erwin, kalau misalnya orang bisa bilang, ini kan sebuah sesuatu yang memang punya taste ya, ketika kita memotret sesuatu, melihat partikelnya itu ada, ya, muncul. Kalau misalnya di era sekarang orang bisa berbuat seperti itu, ya kan? Gimana orang yang memang sudah punya keahlian, dia kayaknya menjadi sia-sia nggak? Artinya begini, artinya gue buat udah susah loh harusnya, dia enak aja dia buat, tinggal di diedit gitu jadi bagus, keren juga kok. Iya. Jadi gini, saya kerja sama beberapa hotel, chefnya tidak mau diapa-apain makanannya. Iya, bisa marah dia. Jadi misalnya makanannya kita lebih kelihatan gemuk, makanan lebih gede gitu, warnanya lebih, pokoknya jangan berlebihan kalau di dunia perhotelan, karena mereka menjual apa adanya. Mas, mempertahankan klien gimana, Mas? Mempertahankan klien, saya nggak pernah nurunin harga. Nggak pernah nurunin harga? Iya. Oke, standarnya berapa sih?